Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita awali dengan membaca basmalah. Kita lanjut ya. Sementara video saya off-kan dulu supaya koneksinya. Kemudian saya screen share. Sudah kelihatan screen share saya? Sudah Pak, aman. Oke. Ini kemarin hari yang saya share judulnya modul implementasi. Judul modul itu mungkin saya hapus dulu. Ya, nanti aja. Siklometri itu apa? Gitu ya. Siklometri itu macam-macam orang menyebut. Ada hiperbolik, hiperbolik apa namanya? Tiba-tiba lupa. Ya, hipersiklometri itu ya. Apa itu satu hiperbolik atau apa itu lupa saya. Nah, ini fungsi siklometri. Atau dari fungsi siklometri. Saya X, maka ditulis sebagai X sama dengan arkesin Y. X sin Y dapat ditulis sebagai Y arkesin. Supaya Y sama dengan arkesin Y berharga 1, maka sebentar. Tidak ada modul sama. Supaya Y sama dengan arkesin X berharga 1, maka min 1 lebih kecil sama dengan X, ya. Jadi X-nya berharga di antara min 1 dan 1 dan min pi per 2 dan Y, ini Y-nya antara min pi per 2 dan pi per 2. Nah, ini kita mau mencari, intinya di sini kita ingin mencari derivatif dari fungsi siklometri. Coba. Kan fungsinya asalnya Y sin X. Siklometrinya menjadi X arkesin Y, atau boleh juga Y arkesin X lah ya. Nah, kita ini, karena berangkatnya dari ini arkesin. Nah, permasalahannya kan pertanyaan DJ per dx-nya apa, gitu kan? Jadi kita punya Y arkesin. Nah, kita ingin mencari rumus ini ya, Mas Mbak. dy per dx-nya apa? Nah, kita bisa balik dulu menjadi U sama dengan sin Y. Kalau ini kita tahu ya. Kenapa kita balik menjadi U sin Y? Karena kita baru tahu turunan dari metri. Kita kan belum tahu turunan siklometri, justru ini yang mau kita cari. Tapi kita baru punya, ibaratnya baru punya pengetahuan sampai di sini ya. Kita baru punya pengetahuan turunan dari trigonometri antara lain sin. Nah, maka ini kita ubah menjadi sin. Di mana du per dy. Nah, ingat yang kita cari nanti dy per dx. Turunan dari sin yaitu cos. Dari situ sin itu sumbu Y dibagi, nah berarti sumbu Y-nya U.
maka U di sini. Sisi miringnya 1, ya kan? Ini kan U per 1. Nah, ini sudutnya Y. Maka di sini adalah akar 1 min U kuadrat. Ya, semua tahu ini ya. Kalian pasti tahu. Nah, kembali bahwa yang kita ingin cari adalah DY per DX. Dengan informasi ini, gambar seperti ini. U sin Y menjadi gambarnya seperti ini. Informasi berikutnya yaitu DU per DY turunannya cos Y. Kita minta DY per DX, padahal di sini dalam U. Maka div dulu. Kita insertkan U-nya menjadi DY per DU, DU per DX. Kita modifikasi menjadi seperti DU per DY ya. DU per DY kita punya D. Cos Y itu apa? Coba. Kalau kita punya sin Y seperti ini, maka cos Y apa? Cos Y itu sumbu X bagi N. Nanti cos Y-nya adalah 1 min U kuadrat. Gitu ya. Min U kuadrat. Ya kan X-nya ini. R-nya sisi miringnya 1. Seperti DU per DY, cos-nya kita DU per DY kita ganti cos. DU per DX tetap ya. Nah ini aturan rantai. Ini kan menjadi X. Aturan rantai tetap. Nah sekarang cos Y itu diganti ini. Akar 1 min U kuadrat. Nah menjadi seperti ini. Akar 1 min U kuadrat DU DX. Nah inilah turunan dari JR ke sin U. Turunan dari sisi siklometri sin U. Gitu ya. Ada pertanyaan? Nah, tinggal menyesuaikan nanti. Kita dapat aksi. Berikutnya kalian bisa nyari sendiri. Arkes tangan, arkes kotangan, arkes sekan, arkes gesekan, dan seterusnya. Bentar ini kita mulai mendiskusikan ini. Karena nggak tahu mau siapa tahu suatu ketika ini benar diadakan kuliah via Zoom enggak? Orang bertanya kok matematika ini kuliah Zoom-nya hampir setiap kuliah memakai Zoom. Nah, pada ada anjuran dari WR1 itu Zoom itu kan istilahnya synchronize, ya, virtual synchronize. Nah, ada anjuran WR1 kuliah virtual synchronize itu maksimal 6 kali saja. Karena mengingat kuota mahasiswa. Tapi kalau matematika kok saya menjelaskan seperti ini, menyampaikan materi seperti hanya menggunakan synchronize dalam hal ini Zoom hanya 6 kali, nah, bagaimana mahasiswa bisa memahami? Saya nggak tega ya, Mas Mbak. Saya nggak tega. Karena menjelaskan materi nggak mungkin kalau nggak ngurek-ngurek ya. Hanya share materi, silakan dipelajari. Ini nggak bisa. Ini aja tak ulang lagi ini. Kemarin saya share aja ini sedikit saya ulang kan. Sedikit saya ulang. Kemarin kan saya minta kita libur dulu dari Zoom ya, karena mengingat itu juga, mengingat anjuran dari WR1 itu jangan pakai synchronize terus. Nah ya udahlah, sekali-kali ini saya share aja. Tapi saya tidak mentol itu apa? Tidak tega ya. Kalau muncul kayak gitu aja, kalian tak perlu memahami sendiri tanpa ada wewean. Atau ini hanya didiskusikan di WA. Paham, menguasai, bisa belajar sendiri seperti ini ya. Tapi saya doing tahun-tahun. Nah itu mayoritas nanti nggak paham ya. Kuliah seperti ini itu kalau nggak hadir kuliah konvensional ya. Di kuliah konvensional di masa normal itu aja kalau ada mahasiswa yang tidak hadir sekali. Nah, kayak gini kalau saya suruh belajar, oh ya
belajar sendiri kan. Maka ini saya jelaskan lagi. Gitu ya. Jadi kita mau nggak mau ada yang mengkritik kelas kita. Kenapa kok selalu pakai sinkronis? Apa nggak kasihan mahasiswa sinyalnya tanya. Nah ini beda ya. Nun sewu ya. Nun sewu. Kalau ilmu sosial bisa ya. Kita kasih apa namanya buku atau jurnal apa terus suruh pelajari sendiri, kemudian diskusikan mungkin bisa ya. Kalau matematika bagaimana kalau ya ada teorema buktikan gitu terus dari sendiri, kasihan ya kan. Ya, saya juga pernah jadi mahasiswa, kalau dilepas istimewa bisa belajar sendiri, tapi mayoritas yang rata-rata itu ya tetap harus seperti ini modelnya, harus dijelaskan langsung. Ya, nggak bisa slide PPT terus saya share gitu aja. Saya punya PPT saya share. Silakan Pak jadi soal ini. Nah, itu harus. Dan hati saya tetap nggak tega. Hati saya tetap nggak tega. Saya tetap merasa kewajiban untuk menjelaskan. Oke, gitu ya. Ini sedikit ngalor ngidul. Jarang saya kalau kuliah Zoom itu ngomong ngalor ngidul gini ya. Kalau kuliah konvensional saya selingi ngomong ngalor ngidul sambil kalian bicara. Kalau Zoom jarang, karena mengingat efektivitas penggunaan kuota dan waktu, sehingga saya lebih banyak fokus ke Oke, mudah-mudahan ini hari ini bisa selesai, tapi kalau nggak selesai ya kita enjoy aja lah, karena masa pandemi ini jangan sampai kita tegang, ya, jangan sampai stres kita dulu. Makanya saya sering sampaikan, ini kuliah kalau ada yang mau makan ya monggo, bahkan yang biasa merokok mau udah silahkan, makan minum silahkan. Pokoknya itu aja. Kalau ada yang belum dipahami, tanyakan, nggak usah malu, gitu ya. Nah ini saya kira bisa paham semua. Tapi ada yang belum bisa memahami atau ada yang bertanya itu belum tentu belum memahami ya. Tapi mungkin ada yang disebutkan ya. Nah, ini saya hapus dulu ya, karena mengganggu layar kalau tidak saya hapus. Sambil saya lanjutkan, kalau ada pertanyaan langsung ya, nggak usah saya bilang. Nah, kalau ada yang mau bertanya, langsung kata aja kalau ada yang bertanya. Nah, dari satu contoh penyelesaian ini, contoh mencari rumus ini, nah, kita sudah dibuatkan, ya, sudah dicarikan penyelesaian. Tapi nanti kalau ujian bisa aja, saya minta cari turunan dari Y atas cosec U, itu bisa aja ya. Nah, kalian kalau ada soal seperti itu, ya jawabnya tidak langsung Y seperti X sama. Maksudnya proses dari Y atas kosekan U menjadi seper bla bla bla, ini ya tulis proses. Nah, di sini ada 6 tersaji 6. Atas sin, atas cos, atas tangan, atas kotangan, atas sekan, dan atas kosekan. Nah, menyelesaikan derivatif lah ya, derivatif yang seperti ini ya diturunkan langsung, yang model-model seperti ini ya, seperti ini saya nomor 4 ya menggunakan aturan apa namanya, aturan kan nggak usah ya, ini saya nggak usah saya uraikan kan, gampang banget. Ini gampang banget ya, nggak ikuti aja rumusnya ya. Apa tadi rumusnya? Akar 1 min 4 X kuadrat, terus ya kuadrat 2, udah itu aja kan. Pola turunan itu hampir sama semua kok. Jadi materi derivatif itu menurut saya inti pokoknya itu ada derivatif fungsi aljabar, kemudian derivatif, karena semua turunannya mengikuti pola-pola turunan aljabar itu kan. Ya, derivatif yang ujian, derivatif fungsi parameter. Nah, sebelum parameter ada fungsi implisit ya, fungsi implisit. Kemudian nanti setelah ini ada parameter. Terakhir L'Hopital. Derivatif kok L'Hopital? L'Hopital itu limit ya. Satu lagi apa ya? Seingat saya 3 atau 4. Yang minimal 3 itu.
minimal itu ya, derivatif yang umum. Kemudian kita ngejar ada M, kemudian ada fungsi parameter. Di sini kita tidak membahas derivatif level tinggi. Ya, tapi ya ada soal-soal yang cuma sekian ya. Ada. Nah, kita lihat soal-soalnya. Jadi ini tidak perlu saya kerjakan semua, karena pola-pola mengerjakannya sudah sama semua. Kayak ini ya berarti kombinasi antara rumus turunan fungsi siklometri dan rumus aljabar dan apa? Aturan rantai juga, ya kan? Nah, nomor 4 itu mengerjakan dengan saya sebut 3 itu kan? Di akhir ya kan? Kok paling akhir? Justru paling awal ya. Paling awal ini kita pakai ini dulu. Tangannya dulu lagi. Sebenarnya dulu, kemudian yang aljabar per P, itu X 1 plus X dan 1 min X-nya X yang atas dan bawah. Oh sudah ini karena sudah pakai itu aja kan rumusnya. Jadi siklometri dan V. Nah, itu namanya nanti aturan rantai kan. Yang lain-lain juga hampir sama ini. Nah, ini bersih dulu, kemudian siklometrinya, kemudian sampai turunkan sampai kecil-kecilnya ada aturan rantainya enggak? Nah, kan dilihat sih. Oke, clear untuk siklometri? Saya jeda sejenak ya. Saya pipis dulu ke toilet. Ini di sini Temanggung dingin. Lihat semua. Saya belum. Oh sudah. Halo, melihat semua ya screen share saya. Screen share saya. Terlihat. Terlihat, Pak. Tunjukkan ya. Terlihat, Pak. Ya. Iya, Pak. Ya, kita kembali ke materi dulu. Lihat definisi. Ya, lihat definisi. Maka menjadi log U plus delta U, ya kan? Nah, fungsi aslinya adalah delta Y sama. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena ini minus. Ingat aturan logaritma. Aturan logaritma itu log A min log B menjadi SMA atau SMP. Kalau zaman saya SMA. Bagi B. Gitu ya. Nah ini. Sebenarnya bisa ditulis sebagai alog 1 plus delta U per U. Kita diminta menjadi DJ per DX. Maka di per DX-nya adalah limit. Ini tanpa garis ya. Salah yang ngetikkan. Ini yang ngetik salah yang ngetikkan. Maksudnya lim saja delta X berarti. Kita kan ini delta dalam U ya. Fungsi U itu fungsi X, maka kita modifikasi per delta U. Nah, di mana limitnya delta U mendekati 0 kali limit delta U per delta X. Di sini delta X mendekati 0. Kalau ada pertanyaan kenapa di sini delta U dan kenapa di sini delta X, nggak masalah delta U ini karena U itu fungsi dari X. U itu fungsi dari X. Fungsi dari X itu juga dia mendekati 0. Delta X aslinya itu mendekati 0. Delta Y per delta U, sisanya delta U per delta X. Ini dibiarkan saja ini, nanti menjadi du per dx. Ini menjadi.
U per dx. Nah, sekarang kita fokus di sini. Limit delta x mendekati 0. Kita masukkan ini ya. A log U plus delta U dibagi U. Nah, ini menjadi di sini. Dibagi delta U. Oke, bisa 1 plus du kali bukan kali ini salah nulisnya ini bukan kali, ini seper ya, ini seper. Ingat rumus ini, rumus log A dibagi B sama dengan seper B sama dikali log A dengan log A pangkat seper B. Begitu ya? Log A pangkat seper B. Jadi ini pangkat ini. A log ini pangkat seper delta ini. Kali limit, ya ini biarin aja. Nah ini apa ini? Ingat limit dengan limit apa? Bilangan natural. Nah, ingat materi bilangan natural. Maka ini menjadi E, ya kan? Ini menjadi E. Ini menjadi E seper U. Nah, kok ada pertanyaan? Kok bisa Pak menjadi E seper U? Nah, pelajari lagi bilangan natural. Itu materi sebelum UTS. Kalau ada pertanyaan seperti ini, saya bisa menjawab, tapi kalian kalau ada yang tanya, Anda perlu introspeksi diri juga. Masih ingat nggak dengan bilangan alam? Kemarin sudah menjadi materi UTS. Ya, bilangan alam, cara memodifikasi. Kan nanti yang di atas ini pangkatnya dibikin ada U per delta U. Ya kan? Ada U, ada atasnya ada U. Ya, intinya pangkatnya ini dikalikan U per U. Ya kan? Pangkatnya ini dikalikan U per U. Nah, U dan delta U ini bisa menjadi E, sisanya seper U. Maka di sini menjadi A log E pangkat seper U dU per dx. Nah, ini pangkatnya keluar dari log ini ya, seperti ini kan, rumusnya ini jadi seper U A log E dU per dx. Kalau kita bikin menjadi ln E, ini sama saja menjadi ln E dibagi ln A. Ya. Ln E dibagi ln A. Kok bisa seperti itu Pak? Begini. A log, dia menulisnya juga nggak pas. A log E. Ini kan A log E. Ya kan? A log E itu apa? Kan log E di log A ya kan? Hukum log itu. Pelajaran SMA atau SMA? A log E itu sama aja dengan log E dibagi log A. Ya. Bedakan dengan ini. Bedakan dengan ini. Kalau ini log A per B, log A min log B. Kalau A log E per log A. Atau A log B berarti log B per log A. Ya. Bedakan. Ya, ada ini. A log B. Itu sama dengan ini
kalau yang lupa dicatat ini ya, rumus dasar logaritma ini. Jangan sampai lupa orang. Kalau lupa, kerjakan yang lain-lain. Nah, ini rumus-rumus dasar semua. Ini juga rumus dasar. Rumus. Ini juga rumus log, rumus dasar. Nah, log ini kan boleh saya ganti len ya kan? Asal atas ganti len ya bawah ganti len gitu kan? Jangan satu saja, atas ganti len, bawah tidak ganti len, salah. Tapi kalau atas dan bawah ganti len kan boleh. Maka menjadi len E dibagi U kali len A diinput X. Gitu ya? Saya ya. Oh, saya udah nggak nyambung. Mas saya mau nyambung. Lanjut. Sebentar, ini sudah masuk ini. Saya klik dulu sebentar ini ya, supaya proses. Saya coba entry, maaf ini saya foto sebentar. Kalkulus diferensial. Presensi. Dialog. Dulu karena lama log S per U dx. Nah, sampai sini lagi. Ya. Nah, maka menjadi 1 per U len A di U per dx. Oke. Jadi ya. Ingat mana tadi? Nah, ini itu adalah A log. Dibetulkan ya. Nanti kalau kalian ada yang sempat kan sudah 5 filenya ini semua. Nah, itu diedit ulang. Silakan diedit ulang. Dulu itu saya sudah minta kakak angkatan kalian, kakak angkatan jauh ya, perempuan, saya minta membukukan kuliah-kuliah saya. Jadi seperti ini kan saya nulis di papan tulis. Nah, mahasiswa kan nyatet ulang, mirip-mirip juga ini ada materi yang begini. Nah, saya minta dibukukan, tapi ternyata sampai dia lulus itu nggak selesai. Bukan nggak selesai, nggak dijalankan atau nggak. Padahal materi kuliah dari awal sampai akhir begini itu, kalau kuliah konvensional yang di masa normal dulu, itu bisa menjadi catatan, bisa menjadi catatannya itu dari satu buku. Ya. Karena kalkulus itu harus siap buku tebal. Ya, nah, ngerjakan satu soal aja kan bisa. Satu halaman sini bisa lebih. Nah, ini ya, ini itu pangkat delta U. Dan lagi kok ketikannya kacau, karena ini yang ngetik bukan saya dan orang sosial nggak paham loh. Maka apa adanya begitu, nah, ini harusnya pangkat delta U. Tapi kalau kalian ikuti proses di sini mesti tahu, oh ini harusnya ini, oh ini harusnya ini. Nah, bukan lognya pangkat ini ya. Misalnya log. Oke. Saya clear. Kita jadi punya rumus ini. Kita punya rumus. Nah, khusus apabila A ini diganti E, diperoleh kan tadi kita punya Y sama dengan Y sama dengan log U ya. Nah ini loh. Nah A log U, A log U. Y sama dengan A. Y sama dengan A log U. Nah, apabila diambil A sama B, sambil A sama B, maka diperoleh Z sama dengan len U, ya kan? Sekali lagi A, ini saya ganti basisnya itu kan semula A. Saya ganti dengan E. Nah, kalau ganti E kan boleh ditulis sebagai len, ya kan? Ya kan?
Jadi begini. Begini, bukan sorry. Jika Z E log ln U gitu saja ya. Nah, ln U gitu ya, ln U. Nah ini ln U. Maka dy per dx-nya menjadi, nah ini kan ln E kan 1. dy per dx-nya ln U, turunan ln U kan seper U ya. Seper U per dy per dy per dx. Gitu Mas Mbak. Nah, sekarang yang B. Ini tambah presensi ke-12 saya klik dulu. Nah, ini kok itu angkatan 2020. Nanti yang angkatan 2000 selain itu ada presensi tersendiri. Nah, ini sambil muter-muter saya lakukan. Sekarang pandang fungsi eksponensial. Y sama A pangkat U dan U fungsi dari X. Y A pangkat U, maka U itu sama dengan apa? U sama dengan A log Y ya. U itu sama dengan A log Y. Itu sama dengan A log Z. Mas per Z ln A. Ya, du per dy seper Z ln A. Y-nya 1. Nah, kita diminta nyari dy per dx dari Y sama A pangkat U. Maka dy per dx-nya kita masukkan du-nya ya, dy per du per dx. Dy ini menjadi seper du per dy, du per dx dah biarin aja. Ya, aturan rantai nanti du per dx biar seper du per dy. Seper du per dy menjadi seper, nah ini kita masukkan seper Y ln A seper Y ln A. 1 per seper Y ln A du per dx. Nah ini menjadi Y ln A du per dx. Y-nya apa? Y itu A pangkat U. Nah, maka diganti menjadi A pangkat U ln A du per dx. Khusus apabila diambil A sama dengan E, maka diperoleh Y A pangkat E, ya kan ini? Y salah ini. Ini bukan A pangkat E. E pangkat U. Nah, gitu ya. Sekian tahun ini saya baru tahu kalau ditiru. Karena saya jarang mengajar pakai fotokopian modul. Saya biasanya ngajarnya langsung saya tulis di papan tulis. Ini hanya untuk memandu saja bahwa ini yang saya sampaikan. Jadi ini sekian tahun modul ini. Ini saya baru ketahuan sekarang kalau ini keliru. Pakai langsung modul. Jadi kan kita punya Y apa pangkat U. Nah, A-nya diganti E, jadi Y sama dengan E pangkat U. Maka derivatif pertamanya ini tinggal diganti. A diganti E. Nah, E kan 1 ya. Ini menjadi 1. Ini menjadi E pangkat U. Jadi dy per dx sama dengan E pangkat U per dx. Gitu. Oke, kalau ada pertanyaan silakan sambil saya kembali ke presensi tadi. Oke. Nah, ini ya. Kita ingin tunjukkan bikin presensinya. Mulai videonya di-on-kan ya. Bikin presensinya. Ini pertemuan ke-12 betul ya. Hari ini tanggal 29 Desember. Betul. Jamnya tadi kita mulai jam 7 ya, kurang lebih 7.15 tadi ya.
Ini saya kosongi dulu aja. Saya kosongi dulu, nanti saya exit. Karena kalau buka lagi, ini saya kosongi dulu aja. Nah, sekarang kita dapat rumus-rumus ini. J A log U, turunannya ini, J log U turunan ini, J A pangkat turunan ini, J E pangkat ini. Ini contoh soalnya seperti ini. Ya, silakan dicoba sendiri ya. Nah, menarik nomor 10. Yang menarik nomor 10. Saya kasih clue-nya. Ada yang bisa jawab nomor 10 itu bagaimana caranya? 10A dan 10B. Kalau ada, saya catat dan saya kasih nilai sebagai keaktifan. Silakan, ada yang mau jawab tidak? Angkatan atas boleh, angkatan bawah boleh, angkatan bawah tidak. Ini kuliahnya agak saya perpanjang karena yang kemarin tidak pakai Zoom ya. Nanti kalau materinya kurang, kita harus bersiap. Kalau jumlah pertemuan, saya kira cukup sampai menjelang ujian tanggal 18-an. Sampai menjelang ujian kita sudah 14 kali. Tapi kalau secara materi kita masih kurang, ya kita bukan hanya kalian, saya pun harus bersiap untuk kita kuliah tambahan ya. Dan sudah biasa ya, kuliah kalkulus itu bisa lebih dari 14 kali. Oke, ada yang enggak yang bisa jawab ini? Ini menggunakan len ya. Jadi jadikan begini. Len Y sama dengan len X pangkat X. Sama. Ini juga menggunakan len. Ya. Nah, kalau len kan kalian tahu turunannya ya. Kalau turunan seperti ini kan nggak tahu. X pangkat X pangkat 2. X pangkat X turunannya apa? Nah, kalau len kan tahu. Nah, tinggal dimodifikasi ini kan. Len X pangkat X kan sama aja dengan X, len X. Nah, dan seterusnya. Nah, ini gampang. Udah, itu ya. Nanti jadikan tugas saja. Ini nggak mungkin saya bahas satu-satu ya. Silakan di screenshot sebelum saya hapus. Mau saya hapus sekarang. Nah, 1, 2, 3, saya hapus. Sekarang derivatif fungsi parameter. Apa disebut fungsi parameter? Ini yang terakhir. Betul, yang terakhir. Kenapa disebut parameter? Karena itu berdasarkan parameternya. Ya, berdasarkan parameternya. Oh, kita itu malah hampir selesai loh ini. Pertemuan keberapa tadi? Ke-12 atau ke-13 tadi saya entry itu? 12. Dua kali lagi. Oh, enggak, Mas. Kita masuk tetap ini. Nah, tinggal 1 atau 2 modul lagi. Ini minggu depan bentuk-bentuk tertentu, untuk kedepannya lagi itu kelengkungan. Ya. Kelengkungan selebihnya nanti fungsi derivatif untuk menggambar dan seterusnya itu bisa dipelajari sendiri. Coba saya lihat. Nah, ini kita sudah posisi di sini ya. Tidak 2 modul kan pas ini. L'Hopital. Ini kelengkungan kurvatur. Berarti lanjut ya derivatif parameter ya. Gagal kayak gini. Ya, mohon maaf saya nggak sempat ngecek WA ini. Ada yang hadir, nanti dicek aja ya. Setelah ini kalian bisa ngecek kehadirannya. Kehadiran ke-12 itu tercatat hadir atau tidak. Kalau ternyata hadir tapi saya entry tidak hadir, nanti saya ubah.
Ya, sekali lagi setelah ini pun saya akan merubah presensinya itu karena indikator dan sebagainya itu kan belum saya isi. Oke, nah sekarang parameter. Ini mana FT yang GT dengan T sebagai parameternya. Ya. Tapi kita tetap diminta membuat turunan DY per DX. Kita tetap diminta membuat turunannya DY per DX. DY per DX. Bagaimana ini menurunkannya? Maka masing-masing kita turunkan sendiri-sendiri dulu ya. X sama dengan FT, maka DX per DT turunannya XNT. Y sama dengan GT diturunkan terhadap T dulu. Jadi masing-masing sebelum diturunkan ke DY per DX diturunkan terhadap T dulu. DY per DT menjadi GR sen T. Itu DY per DE kan kita bisa modif menjadi DY per DT kali DT per DX ya kan. DT kali DY per DX-nya menjadi DY per DT. Berarti ini kalau parameter itu turunan terhadap Y diturunkan dulu, kemudian dibagi turunan yang X. Artinya G dulu baru F. Ya, Y dulu baru X. G asen T dulu baru X. Bisa ditulis sebagai seperti ini. X FT Y sama dengan GT, maka di per DX-nya adalah Y diturunkan dulu terhadap T. X diturunkan dulu terhadap T. Ya. Tidak ada yang dibalik, beda dengan implisit. Implisit itu kan dibalik dan dikasih minus. Contoh-contoh soalnya seperti ini. Oke lah, kalau ini ya mau nggak mau harus dikerjakan ya. Kan baru ini toh, SMA dulu nggak ada kan parameter. Kalau zaman saya SMA itu belum ada parameter. Nggak tahu kalau zaman kalian. Karena perkembangan ilmu itu pesat sekali. Zaman dulu yang diajarkan di SMA itu sekarang SD ini sudah diajarkan. Contoh klasifikasi biologi. Saya kaget waktu ngajari anak saya yang sekolah di SD, itu klasifikasi biologi yang notabene zaman saya sekolah itu, saya mendapatkannya itu SMA, itu ternyata SD sudah dapat, ya masih sederhana. Itu padahal sudah sekian tahun yang lalu, sudah mungkin 10 tahun yang lalu atau berapa tahun. Ternyata SD sudah dapat. Nah kalian parameter nggak tahu dapat atau enggak, tapi zaman saya. Jadi nomor 1 ini, nomor 1 menurut rumus ini kan kita turunkan dulu ya. DY per DT sama dengan ini R sekian DX per DT sama dengan min R T. Ya. Nah, terus DY per DX sama dengan R cos dibagi min R sin T sama dengan min, nah ini kan dicoret min R tangan T. Kemudian kalau di 2Y per DX bagaimana? Nah, itu mainnya ya modifikasi itu. Ini modifikasinya bagaimana? Ini kan bisa ditulis sebagai DJ dibagi apa? Dibagi DE kali U. Oh, bentar. Turunnya nggak pas. Ini saya begini. Nah, D per DX. Nah, belum.
dikali DY per DX. bagi D, ya, D sama ya di kanan. Ingat bahwa parameter di sini dalam T. Yang di sini belum ada ini T-nya. Nah, maka harus kita adakan T-nya. Caranya bagaimana? Ini kan dalam T ya. Kan? Ya. Ini nomor 1 ini kan turunannya dalam T, kotangan T. Kotangan T. Berarti ini kan mau bisanya ya diturunkan dalam T toh. Ya kan? Kan ini D per DX-nya itu dalam T. Nanti D per DX ini diganti min kotangan T. Tapi kan nggak bisa kita turunkan terhadap E karena ini parameternya T. Maka ini dibikin D per DT. Ya. Terus bagaimana Pak? Ya ini masukkan aja nih D ini. Kan tetap ya. Nah. Kita kelebihan DT ini. Berarti di sini kasih DT dong. D itu sekali toh. D-nya kita geser. Ini trik aja. Matematika itu ya main modifikasi, main trik gitu. Ya, gitu deh kan. Jadi sama dengan D per D. Ini dimasukkan. Min kotangan T. Terus kali DT per DX. DT per DX itu kita punyanya D per DT ya. Nah, ganti kalau gitu. Kita bikin jadi seper. Ini loh, kita punyanya D per DX. Nah, ini sekarang ini kita masukkan ke sini. Nah, turunannya kalian tahu lah ya. Kemarin harus kerjakan. Tangan ini kerjakan sendiri lah. Turunannya sudah. Tinggal kalian teruskan. Tik. Nah, silakan di screenshot. Screenshot ya. Wah, kuliah hari ini lumayan panjang. Terus saya sampai sakit dulu. Saya clear ya. Atau ada pertanyaan dulu? Saya clear. 1, 2, 3. Clear. Coba saya tempel di WhatsApp-nya masih nyala nggak? WhatsApp-nya sudah nyala. Terus sendirilah. Biar kalian itu belajar mandiri, cari referensinya. Saya yakin ini banyak referensi sendiri ya. Polanya 1, 2, 3, 1, 2, 4 itu polanya sama. Nomor 3 aja yang dulu. Oke, sampai di situ Mas, Mbak. Ada terakhir yang mau disampaikan? Sebelum di akhirnya ada yang mau disampaikan? Terus sekali lagi nanti klarifikasi ya, yang ternyata tadi hadir tapi tidak saya tulis kehadirannya. Saya tidak ingin mendolimi kalian. Apa yang hak kalian ya saya berikan. Di saran saya ya saya mohon maaf. Bagaimanapun mungkin saya bukan manusia yang ideal ya. Harusnya saya memberi kewajiban saya seperti ini, harusnya hak kalian seperti ini, misalnya besar ini, besar tertentu. Ternyata saya hanya bisa memberikan berapa gitu ya, kan dan dimaafkan. Gitu. Sudah cukup hari ini. Kuotanya sudah cukup habis banyak ini saya kira. Jadi sampai di sini aja dulu ya. Oh ya, sudah lama tidak memberi tugas ya. Nanti saya tugasnya ngerjakan ini aja. Nanti berapa jumlah soalnya saya hitung dulu ya yang dikerjakan. Saya kira tidak harus semua dikerjakan. Saya kira tidak harus semua dikumpulkan sebagai tugas. Tapi ya nggak tahu juga ya. Nanti tergantung saya hitung berapa jumlah soalnya.
Karena nilai tugas ada. Nilai keaktifan juga harus ada mestinya ya. Tapi tadi saya tanyai kalian enggak ya. Nah, nilai tugas harus ada. Setelah ini mungkin saya share di dokumen tugasnya berupa apa. Yang jelas ini mengerjakan soal-soal ini. Perkara jumlahnya berapa nanti saya hitung. Baik. Sampai di sini ya. Terima kasih. Di unmute. Terima kasih untuk hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang maaf dan mohon dijelaskan ya. Berakhir pada seperti ini kasih ya, mohon dijelaskan ya. Kalian harus menyadari bahwa setiap orang itu mempunyai kelemahannya, nanti ditagih semua di akhirat. Kalian kan juga tidak ingin. Baik, saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Semuanya ya. Dan bahagia dunia akhirat, tetap sehat-sehat, jaga kesehatan semua. Mudah-mudahan jauh dari COVID. Saya